cara PDKT-nya abang itu bagaimana? Maksudnya awal-awal? Iya, kasih lihat. Saya ini jago main basket loh. Enggak. Pamer begitu? Iya, atau tidak bisa dipungkiri cewek paling suka anak basket. Iya, memang kalau pas sekolah Iya. Cuma waktu sekolah itu saya masih kurang. Dari jauh nih, Iya. Gimana nih? Wah, karena sudah saking jagonya langsung saya, apa kabar kamu? Gitu. Dia kaget dong. Hah? Wah, lupa. Ya udahlah, gak apa-apa. Gitu kan? Ada. Tuhan itu sudah atur yang terbaik menurut versi Tuhan. Kadang-kadang kita menurut versi kita ini yang terbaik. Nah, sebenarnya Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk itu kepada orang-orang yang berhikmat. Bahwa kalau memang bukan untukmu, memang bukan untukmu. Tanda-tandanya. Kalau untukmu, biasanya usahamu tidak akan sebesar itu. Oh, iya. Bagaimana, Mi? Bagaimana Mi ini? Masih sepi saya lihat ini, cuman mudah-mudahan hari ini rame deh. Karena perasaannya saya itu kayak ada orang dekat datang begitu. Intinya yang benar kamu kalau jualan. Bang, kenapa Bang di dalam? Saya beli handphone, dikasih di. Di dalam tidak jual handphone, kasihan. Mana tuh penjualnya? Lari lagi. Wis, coba lihat. Pakai baterai begini. Mohon maaf, ini remote. Saya kan itu pesannya online. Ya. Saya pesan, terus saya bilang ini handphone terbaru. Iya, terus gambarnya kan dikasih lihat. Ya. Dia bilang ini canggih, Pak. Baterainya itu tahan lama katanya. Terus tombol-tombolnya itu realistis. Realistis. Saya bilang jarang handphone kayak begini. Berapa harganya? 5 juta aja. Saya transfer, saya datang ke sini begini dikasih. Makanya jangan terlalu cepat tertipu gitu. Ini bukan handphone. Ini apa ini? Ini kayak cukuran. Gue ditipu berarti. Makanya, abangku ini kayaknya. Bang Densu. Arif Brata. Si pemegang YouTube Indonesia. Terima kasih banyak ini sudah datang ke UMKM saya. Iya. Oh, kamu punya podcast ya? Ada podcast kecil-kecilan. Oke. Gitu. Ini apa nyambungnya ini ya sama saya podcastnya? Sebagai tukang ojek di sini. Oh, kau tukang ojek ke Dondot. Jadi kalau misalnya ada penumpang, saya tiba-tiba langsung pergi. Mohon maaf, saya tinggal gitu. Ini helm. Oh, iya. Begitu. Iya. Cut dulu. Potong kepalanya. Pas ngobrol. Gak apa-apa sih. Biar. Iya. Gak apa-apa lah itu. Gak apa-apa. Ini ditayangin aja. Namanya merintis ya. Kamera cuma satu. Ya, saya talah kadarnya ya. Saya dengar-dengar tanah kuburan tadinya di sini. Dibangun set katanya. Dulu ini bekas sekolah Belanda. Oh, di sini? Iya. Oh, pantas dari tadi saya naik ke atas saya merasa aura-aura mistis. Agak mistis kan? Sama amis ya. Agak busuk. Iya, mohon maaf. Itu tim belum mandi. Oh, tim belum mandi ya. Iya. Temanya apa kalau podcast Anda ini? Temanya ini kita kan kalau sudah duduk di depan. Di mana orangnya? Tadi ada suara ya? Saya di sini. Oh, sini. Mental horor tadi. Mental horor. Iya. Dulu Bang ini Bagaimana? Temanya itu kan kita ini di depan minimarket tuh biasanya orang ketika sudah duduk itu dia ingin bercerita apapun tentang kehidupannya dia. Kadang-kadang begitu. Iya, begitu. Makanya Bang Densu sudah duduk di sini kasihan. Tolong dibantu ini adik-adik yang beberapa orang yang DM. Oh, jadi ini obrolan serius kan? Obrolan serius ini. Tidak mau dia. Bang. Iya. Bercanda. Udah keluar keringatku ini kasihan. Sudah serius-serius kemarin jadi kasus kan, jangan milih lagi. Jangan milih lagi kasihan. Itu dia. Padahal saya kesini mau donasi nih. Kasihan. Saya ada bawa uang donasi. Mau saya. Pokoknya logo curhat Bang di sini muncul. Iya. Habis itu kok disomasi kok. Dilaporkan ke polisi. Takut saya deh. Apa itu? Nih, please jangan sebut nama. Oke. Sebut saja saya Mawar. Oke. Iya. Bisa gitu. Memangkah 5 tahun pertama pernikahan itu begini sekali? Ini kayaknya orang Makassar Bang. Dari logatnya toh. Oke. Menikah, punya anak, resign kerja. Oh ini ibu kayaknya. Iya cewek. Menikah, punya anak, resign kerja. Belum punya rumah. LDM sama suami. LDM apa Bang? Apa LDM ya?
Long distance marriage. Oh, long bahasa distance baru. marriage. Long distance bahasa marriage. baru. LDM sama suami. Itu pun sekalinya ketemu malah jarang akur. Sharing-sharing dulu pengalaman dan nasihat pernikahan senior. Oh, dia yakin itu suaminya kan? Dari foto profilnya ada anaknya gitu. Tapi nggak ada foto suaminya sih. Oke, berarti gue ini memberikan nasihat ya. Iya, nasihat tuh. Karena dia masih 5 tahun pernikahan. Oh, Iya. sebenarnya saya kurang pantas memberikan nasihat. Karena saya masih 3 tahun ya. Iya, saya masih 3 tahun, dia udah 5 tahun. Jadi kan dia lebih senior ya. Nah, biasanya kalau masalah kayak begitu kan masalahnya pasti kan komunikasi. Komunikasi, kan? kembali ke komunikasi, Hajar. Komunikasi dan instruksi. Tunggu dulu, ada gerakan saya lihat di tangan, ada gerakan saya lihat. Jadi instruksi, komunikasi dan instruksi. Instruksi kan? Apa ini? Ya, instruksi. Oke, paham. Jadi biasanya komunikasi antara kedua pasangan itu suka ada yang miss. Oke. Karena ada banyak hal yang ditakuti. Oh. Jadi pada saat sebuah hubungan itu dijalani, biasanya orang itu kalau ngebangun hubungan itu banyak hal yang dia tidak ceritakan. Tidak cerita. Oh, maksudnya dipendam saja gitu. Dipendam. Iya. Jadi itu yang akhirnya menjadi polemik berkepanjangan sampai akhirnya terjadi distance atau jarak. Jarak ya. Nah, ini yang kayaknya dia alami. Belum lagi mungkin suaminya kerja dari subuh, pulangnya agak sudah isya, lama itu capek kan, macet di jalan. Itu. Capek, terus sampai di rumah dia juga menyambutnya enggak terlalu bagaimana begitu Tapi kan. tidak diobrolin. Iya, saling pendam saja begitu ya. Betul. Nah, ini harus dilaporkan ke Kemeninfo. Supaya komunikasi itu terjalin kembali. Karena kalau masalah kayak begini sudah tanggung jawab negara untuk membereskan. Nah, itu dia. Nah, jadi saran saya kalian DM ke Kemeninfo, jangan lagi DM ke Arif Brata untuk permasalahan yang tadi, ya. Karena masalah komunikasi itu bukan di sini tempatnya, di Kemeninfo. Kemeninfo. Ya. Sekarang udah Kemendigi katanya. Apa Kementerian Digital. Komdigi. Komdigi. Jadi kalian bisa ke sana aja kalau ada masalah-masalah komunikasi, jangan ke dia. Iya, dia hidupnya sudah susah ya. Sudah susah kasihan ya, tangga kecil di sini. Iya, kalau begitu. Nah, tapi kalau yang kayak begitu kan dia mempertanyakan nikah sudah punya anak dan belum punya rumah. Apakah itu menjadi sebuah permasalahan ketika kita belum punya rumah? Oh, kalau belum punya rumah sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kan sering juga, enggak apa-apa saya bicara Makassar saya deh. Jadi begini, banyak sekali orang-orang kadang-kadang kan dia itu kan ragu-ragu menikah kalau dia belum punya rumah. Nah, kebanyakan. Iya, tapi sebenarnya itu tidak salah, Ji. Nggak salah, Ji. Cuman itu tidak menjadikan itu sebagai patokan. Karena banyak juga orang itu dia belum punya rumah setelah menikah akhirnya dia punya rumah. Iya. Cuma kan permasalahannya kalau menikah itu kamu tinggal di mana. Iya. Nah, itu yang menjadi kendala orang untuk melangkah. Sebenarnya jangan fokus dulu terhadap apa yang mereka pengen punya dan tinggal di mana. Tapi fokus dulu terhadap hubungannya. Kalau menikah itu kan kita satu sama lain harus ketemu cocoknya. Cocoknya itu kan bukan hanya masalah sarung sama pedangnya. Itu dia. Iya kan? Iya, cocok. Tapi kan masalah hati dan pikirannya masuk tidak. Nah, oleh karena itu selama proses pacaran kan itu harus dibangun. Dibangun dengan apa adanya. Jadi banyak kan orang kalau proses pacaran itu mereka tidak mau membangun hubungan apa adanya karena takut kehilangan. Oh, betul. Misalkan dia tahan-tahan jaim-jaim begitu ya. Betul, terutama yang laki-laki. Laki-laki itu kan sebagai orang yang memulai. Ya walaupun tidak semua. Biasanya mereka itu, enggak apa-apa Ji ngobrol serius ini kan. Tidak apa-apa Ji, kan memang begitu temanya. Memang begitu temanya. Nanti saya salah tema lagi. Tidak dong. Jadi si laki-laki itu kadang-kadang ketika dia memulai sesuatu, banyak yang dia itu tidak kasih lihat. Betul, cocok. Karena biasanya laki-laki mendekati wanita itu dia berusaha menjadi seperti apa yang wanita itu mau. Itu dia betul. Iya kan? Iya. Supaya dia bisa mendapatkan dan memuaskan keinginannya. Tapi akhirnya terjebaklah si laki-laki kadang-kadang dalam hubungan itu di mana itu bukan dirinya yang asli. Betul, Bang. Nah, takut juga dia mau kasih lihat, takut kehilangan. Yang perempuan juga terjebak oleh karakter atau image yang dibangun oleh si laki-laki sehingga akhirnya dia merasa bahwa dia membeli kucing dalam karung.
Nah, ini biasanya salah satu permasalahan dari sebuah hubungan yang kalau berkembang ke pernikahan, habis. Habis Ki, betul. Habis semua. Karena apa yang dia lihat di pacaran, kok sudah berbeda ini pada saat kita sudah satu rumah. Gitu. Nah kalau memang akhirnya terjadi masalah itu, perceraian bukan solusi. Oke. Perselingkuhan lah solusi. Solusi yang salah. Solusi yang salah. Tapi memang kita ini laki-laki ketika mau PDKT sama cewek begitu kan, kita kasih lihat dulu. Oh iya, saya sih tinggalnya di sini, di sini. Motor harus yang bagus dulu, karena biar kesannya itu kita bagus di mata cewek. Padahal itu sebenarnya menyusahkan nantinya. Nanti itu jadi blunder. Tapi kalau kau cuma mau celup-celup, nggak apa-apa, Ji. Iya. Karena itu tidak jadi blunder, jadi dosa. Iya. Kan strateginya begitu. Kan kasih image ini, celup, lari. Iya kan? Kadang-kadang masih celup sudah lari. Iya kan? Masih celup sudah lari. Bagaimana ini? Ketahuan soalnya. Iya. Jadi begitu. Jadi ini kan kalian bisa cerdas sendiri saja maksudnya seperti apa. Intinya kalau dalam membangun sebuah hubungan, jangan kita itu kalau mau hal yang baik, kitanya sendiri mengawali dengan hal yang ditutup-tutupi. Oke, betul. Apa adanya saja ya. Apa adanya. Jangan kita pacaran itu pergi ke rumah mertua, kita tutupi diri kita pakai helm. Iya, nanti kaget orang kan. Iya kan, jadi kita harus terbuka. Harus terbuka ya. Datang apa adanya, bicara apa adanya, apa yang kita punya, ya itu yang kita bicara. Jangan kita itu mengarang-arang. Mengarang-arang. Di mana kan? Nah, paling bingung kadang itu stand up comedian, Bang. Misalkan ditanya nih, dia mau menikah, di mana kerja, Nak? Oh iya, bingung nih. Iya, saya kan dulu ya stand up lah, belum bisa dibilang besar nama di entertainment begitu kan. Iya. Jadinya, sampai sekarang juga belum. Belum ya. Merintis. Sampai sekarang masih merintis. Iya. Nah, saya doakan dah. Amin. Nah, pada saat melamar itu calon istri waktu itu ditanya kerja di mana. Kebetulan waktu itu masih kompetisi. Saya bilangnya di Kru TV. Iya. Kita saking malu-malunya itu untuk bilang stand up ini, karena pasti di bayangannya stand up memang tidak ada penghasilannya. Maksudnya ada 1 bulan, 2 bulan tidak ada lagi. Kurang meyakinkan. Iya. Nah, sementara tadi kan disuruhnya untuk apa adanya saja. Apa adanya. Iya. Kalau bisa. Dan kalaupun ada yang mungkin dikarang-karang, jangan terlalu banyak. Itu supaya kalau karang-karang itu bahaya. Karena kalau satu sudah dikarang, biasanya yang berikutnya mesti dikarang lagi. Jadi kan dia itu seperti puzzle-puzzle karangan yang akhirnya lama-lama menjadi satu kesatuan individu yang bukan kau. Jadi bilangnya tadi begini, bohong lagi di sini, nanti begini, nanti terciptalah itu image di orang yang kita mau kasih, tapi itu bukan kita. Nanti kita terperangkap di dalam. Bagus. Nah, itu yang harus kita hindari. Itu yang harus kita hindari. Istilahnya kalau kita sudah berbohong itu kayak bola salju nantinya. Bola salju, betul. Lama-lama. Lama-lama dia jadi apa lagi namanya? Besar. Iya, bola salju dia jadi besar. Nanti kau kena timpa hancur. Nah, itu dia. Kalau ndak hancur kau kedinginan. Oh iya, bola salju ya. Iya, bola salju begitu. Iya. Nah, karena itu kan dia bilang tadi punya anak begitu. Jadi intinya itu selalu masalah di komunikasi saja. Iya, betul. Apalagi mungkin istri yang mungkin dia rasa sendiri dia urus anak. Nah, capek tengah malam bangun, suaminya tidur saja. Kalau Bang Desu kan tidak tidur kalau malam kan. Maksudnya kalau lagi gendong bayi istri tidur juga. tidur. Dan istriku kalau malam tidak bangun gendong bayi tidak. Oh, tidak. Karena sudah diatur. Nanti dia itu anakku dia bangun pagi-pagi. Kalau kebetulan saja dia bangun malam-malam. Kalau kebetulan. Kok bisa sudah diatur? Sudah diatur. Masa? Anakku dari dalam perut sudah didisiplinkan. Wih, sudah di briefing duluan. Iya, orang di dalam perut saja dia sudah belajar menulis. Iya. Jadi anakku itu dia sudah disiplinkan. Iya. Jadi dia sudah diatur supaya nanti jam berapa dia tidur, nanti dia bangun jam berapa begitu. Wih, sudah mengerti memanage waktu begitu. Iya, jadi waktu pertama punya anak tidak ada rasa capek. Iya. Rasanya senang saja karena kita berjalani itu dengan baik gitu. Iya. Sama ada satu suster yang bantu. Jadi itu sebenarnya kuncinya. Iya. Itu kuncinya kan. Kalau ini kan dia berdua aja di rumah. Iya. Boleh pinjam susterku. Kalau lagi itu ya. Iya. Karena biasa kan istilahnya itu ada namanya baby blues.
Baby blues ya. Baby blues. Kalau baby blues itu kan biasanya datang dari kondisi si istri ini kecapean. Iya. Biasanya ya. Iya. Jadi dia itu sudah melahirkan, dia urus, dia tidak diperhatikan. Mana itu kan kalau menyusui. Iya, betul. Oh, wanita kalau menyusui itu kan yang diambil itu sari-sari kalsiumnya apa semua. Itu yang jadi ASI. Iya. Makanya itu vitaminnya paling tinggi si ASI ini kan. Iya. Karena semua vitamin-vitamin badannya si wanita ini diserap. Kodong. Setiap hari dia keluarkan ASI, semakin keropos tulang-tulangnya juga kan. Semakin sakit-sakitan Iya, dia, moodnya jadi tidak bagus. Lama-lama kalau suaminya itu dia tidak support, itu istrinya nanti bisa kena blue fish. Apa tadi namanya? Baby blues. Baby blues. Blue Blue fish. Jadi ikan ya? Kok jadi? Jadi baby blues. Baby blues, jadi iya. dia jadi kena permasalahan emosi. Iya. Kadang-kadang dia bisa stres dan kadang-kadang anaknya nanti bisa jadi korban. Karena akhirnya kebencian, kemarahannya dia luapkan kan. Iya. Dia luapkan bisa sama si anak. Nanti anak ini yang dicintai, yang diharapkan, yang didoakan, akhirnya dijadikan pelampiasan. Itu yang kita harus hindari. Hindarin, Ya. makanya untuk pasangan suami istri komunikasi lagi, support. Ingat, maupun saya kerjaku cuma tukang gojek, saya kerjaku cuma ini Bang Din, semua enak. Nggak gitu cara pemikiran yang baik. Iya. Walaupun kerjamu itu tidak lebih tinggi dari orang lain, tapi kan itu tidak membuat lu harus punya kehidupan berumah tangga yang buruk. Betul. Apakah orang-orang yang hidupnya perekonomiannya lebih bagus, hubungan keluarganya bagus? Belum tentu. Jadi jangan menjadikan perekonomian, pekerjaan, standar sosial kalian sebagai alasan bahwa kalian ogah-ogahan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan komunikasi. Mas, ada lagi potongan TikToknya itu kalau begitu. Oh, ada masuk ya? Ada lagi masuk itu. Iya. Ding dong, ding dong, ding. Iya, bentar. Ya, kenapa? Keongnya berhenti jalan. Bukan keong ini. Bukan keong ini. Jadi Itu berhenti soalnya. Jadi ketika nonton ini jangan bilang Bang Densu ini ada ada susternya, ada apanya. Jangan berpikir begitu. Iya, ya. walaupun ada suster, kita juga tetap bagi peran. Iya. Jadi betul. kadang-kadang suster perlu istirahat. Iya. Jadi kita yang take care. Kadang-kadang si suster kita suruh istirahat juga. Kadang-kadang kita main sama anak kita yang ajarin sendiri. Karena suster itu kan cuman pensupport. Support, iya. Bukan orang tuanya. Maka orang tua harus lebih dominan. Betul. Sampai hari ini istriku itu memilih untuk ngasih ASI eksklusif sampai 8 bulan sendiri. Oh iya. Dan dia memilih untuk ngajarin dan bermain sama anakku sendiri sampai dia memilih untuk work from home aja. Itu kan bentuk daripada kita punya responsibility sebagai orang tua walaupun kita mampu. Iya. Jadi kalau bisa dihindari pakai suster kita akan hindari. Iya. Cuma kan mungkin karena kerjaan kita juga masih ada, ya kita perlu support. Betul. Tapi kan nggak perlu 2. Jangan. Satu juga Satu cukup. saja, Satu buat saya sebenarnya tadinya 2. Iya. Begitu. Saya juga perlu kan buat masa suster maksudnya itu. Dari istri yang 8 bulan ini memberikan ASI sendiri ya. Iya. Ya pasti sendiri karena Bang Densu nggak bisa kok. Rencananya kemarin saya mau coba. Jangan dong. Keluar hitam-hitam. Tidak putih dia. Tidak putih dia gitu. Oh iya, jadi gitulah tapi, ya. Nah, waktu misalkan nih dulu pacar-pacaran waktu masih zaman dulu lah. Cara PDKT-nya Abang itu bagaimana? Maksudnya awal-awal. Iya, kasih lihat saya ini jago main basket loh. Pamer begitu. Iya, atau tidak bisa dipungkiri cewek paling suka anak basket. Iya, memang kalau pas sekolah Iya. Cuma waktu sekolah itu saya masih kurang. Jadi saya itu baru pacaran itu pas kelas 2 SMA apa kelas 3? Masa? Iya, kelas 2. Masa? Kelas 2 saya ingat. Waktu itu ada satu idola sekolah, dia tuh memang kayaknya tertarik sama saya, cuman saya itu kan takut dekat perempuan. Oke, sorry, yang perempuan ini ada sinyal lah Ada sinyal. dia suka begitu. Cuman saya memang dari SMP, SD saya itu menjauh dari perempuan. Karena dari dulu saya itu selalu merasa minder. Karena kalau saya di sekolahku, saya itu yang paling kurang juga termasuk. Orang-orang ini tampilannya. Iya, waktu SMA, saya kan masuk SMA Raja Wali. Iya. Itu kan orang-orang naik mobil. Iya. Saya itu masih naik motor. Dicuri lagi motornya. Masa? Iya.
Dicuri. Jadi kan minder kita Iya, kan. Kan iya, itu kan sekolah orang kaya. Betul, Raja Wali. Terus juga orang kalau mau beli sesuatu, kalau mereka kan gampang. Iya. Kalau saya kan tidak bisa begitu. Oh, jadi ada perasaan minder itu. Kayak Minder. apa aja saya ini kok dong. Sepatu juga kasihan. Saya waktu pertama kali main basket dulu di SMA Raja Wali itu, Iya. orang-orang kan pakai seragam, dibelikan orang tuanya bagus-bagus. Saya pakai celana volley yang dikasih warisan. Iya. Sama singletnya angkongku yang warna putih. Yang gambar angsa. Iya, karena kan untung kan. Iya, untung. Terus Iya. saya pakai sepatu sekolahku yang Iya. dari Dokmar waktu itu. Iya. Terus sakit kan kaki kan, tapi enggak apa-apa kan supaya paling tidak bisa ikutan. Ntar dulu, Cuma- pakai Dortmar. Iyo, Main basket. kan tidak ada. Sakinya kaki Saya itu. pergi minta mamaku, saya dimarahi. Dimarahin. Mau kau beli sepatu, mau kau beli sepatu. Oh, bikin sepatu. Kendali mama kerja setiap hari. Tahu itu. Pasti kan kena Iya. omel. Jadi Iya, betul. akhirnya sudah yang ada, yang penting bisa ikut gabung. Jadi dari situ gue ngerasa gue kayaknya belum siap deh untuk deket-deket sama cewek Oke, gitu. berarti di kelas 2 itu ada yang ngasih-ngasih sinyal tapi Bang Nesunya belum siap. Belum siap sampai akhirnya last minute karena dia mau pindah itu akhirnya saya mau sih, maksudnya datang ke ulang tahunnya waktu itu. Dia sampai bikin ulang tahun 2 kali loh. Masa? Jadi waktu itu dia ulang tahun. Ntar dulu, dia Terus mau saya pindah. Dia iya, mau pindah. dia mau pindah. Jadi dia bikin ulang tahun. Terus dia undang saya tidak mau datang, saya malu. Iya. Akhirnya datanglah teman-temannya cerita. Dia bikin lagi ulang tahun, kok datang maksudnya Kok bisa? Iya. Dalam 1 tahun dia 2 kali ulang tahun? iya, jadi kan misalnya angkat tanggal 11 dia ulang tahun. Iya, oke. Kan saya tidak datang. Dia bikin kan lagi ceritanya di tanggal 13 di acara aja. Supaya saya datang, jadi teman-teman datang jemput. Oh. Akhirnya di situ awalnya saya kan maksudnya Iya. bagaimana lah gitu kan. Ya, Saya datang gitu. orang sudah dibikinkan lagi. Saya yakin pada saat di tanggal 11-nya kan banyak tuh yang datang. Selamat ulang tahun, dia cuman tin 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 Iya, tin nyari. tin tin. Padahal dia anak orang berada Iya. dan favorit di sekolah dan berprestasi. Wis. Idola lah Idola gitu. kalau Terus gitu. gue ngelihat diri, tapi gue emang berprestasi di basket. Cuma kan gue ngelihat diri gue anjing, tinggal gue di lorong. Nah, itu dia kadang itu. Rumahnya kontrak, Iya. motor gue Supra Honda. Iya. Yang udah pernah jatuh 3 kali, sempat masuk di bawah truk, bentuk stangnya aja udah bengkok ke atas begini bro. Ya. Iya, betul deh, gini di ke atas gini kan. Terus gue bilang, aduh nggak pantas gitu. Iya. Minder, tapi akhirnya ya udahlah, Gitu. Hah? pergi ketemu Ketemu datang nih pas ulang tahunnya dia. Berarti itu sudah tidak rame. Cuma teman-teman dekat. teman-teman dekat saja. Oke. Datang, ya say hi aja, tapi diem. Kasih selamat ulang tahun gitu. Coba diem aja, gugup. Gugup. Tau-tau dia udah pindah sekolah. Gugup pindah sekolah. Pindah ke Surabaya dia. Waktu itu di iya. Makassar. Oh. Ya sudah lah. Yang penting dia sudah senang pas didatang. Oh, berarti saya tidak sia-sia dekor ulang tahun saya ini. Ulang tahun 1 tahun 2 kali memang. Cuman saya tidak seberani orang lain kalau dekati perempuan dulu waktu masih sekolah. Apa kalau orang Makassar bilang? Pacei. Pacei. Pacei dia. Malaki. Jadi, karena memang sorry Bang, saya potong. Memang pada saya begitu pasti ada itu membandingkan sama yang lain, Bang. pasti. Cuman dari situ saya belajar. Sebenarnya permasalahan kita tuh laki-laki biasanya datang dari pemikiran kita sendiri. Nah, itu tuh pemikiran kita. Kita selalu merasa diri kita tidak pantas. Sampai akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita itu bisa. Iya. Cuma memang belum. Oh. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa kita nggak mampu. Iya. Padahal memang tidak mampu. Memang tidak mampu ya. Padahal tidak Jangan mampu. dipaksakan, ya, Jangan betul. dipaksakan. Cuman kita itu tidak pernah punya keyakinan, sugesti yang positif sama diri kita. Kalau sebenarnya kita juga suatu hari bisa mampu. Itu dia. Jadi kita hanya tinggal dengan pemikiran kita yang saat itu, wah saya ini tidak mampu. Iya. Nah untungnya gue tidak. Jadi pada saat itu gue langsung bilang sama diri gue, kita nggak bisa kayak gini terus. Nah, itu dia. Kita harus bisa keluar Iya. dari ketakutan kita. Berangkatlah gue ke Jakarta. Di situ. Setelah lulus SMA berangkat ke Jakarta. langsung. Gue masuk ke salah satu tim basket, memulai perjalanan baru. Di situ gue bersumpah.
akan kupakai semua wanita. Enggak ya. Di situ gue berjanji sama diri gue, gue akan lebih percaya diri. Akhirnya gue belajar bagaimana menjadi playboy dan mendekati wanita. Wih, sudah pede tuh, dagu ke atas itu. Belum ke atas. Belum ke atas. Yang ke atas yang lain. Itu maksudnya tangan gitu. Jadi waktu itu gue mempelajari ilmu playboy. Ada ilmunya? Ada. Bagaimana cara dekati perempuan, bagaimana cara membangun obrolan awal. Karena banyak konten-kontennya sekarang kan. Iya, kan biasanya masuk sorry kalau saya WhatsApp begini enggak ada yang marah. Iya. Itu apa ya standar kita cowok kan pasti iya. belajar di awal. Nah, saya pelajari sampai akhirnya saya sudah di level yang sudah tidak mikir. Kenalan nama cewek itu udah insting doang yang bergerak dan gua dulu enggak apa-apa gini kalau saya cerita belak-belakan ya. Kan ini tips. Lumayan buat anak-anak ini bukan tips yang ini. Ini jangan diikuti jangan diikuti ya. Disclaimer dulu. Jadi saya cerita ini jangan diikuti, ambil hikmatnya saja. Karena tidak baik yang saya lakukan. Jadi saya belajar itu bagaimana saya dekati wanita sampai akhirnya gampang sekali saya bungkus perempuan. Astaga. Saya pernah nih ketemu perempuan habis keluar klub. Terus di tempat makan kan kita habis biasanya keluar klub lapar kan. Terus saya lihat, ih mantap sekali. Wes dari jauh nih, gimana nih? Wah karena sudah saking jagonya langsung saya, apa kabar kamu? Gitu, dia kaget dong. Hah? Wah lupa, ya udahlah nggak apa-apa, gitu kan? Ada. Siapa kata dia? Oh udah nggak apa-apa kalau lupa. Waktu itu kan ketemu di 36 gini. Wait. Wih, tekniknya. Ini true story. Tekniknya. Terus dia bilang, dia mungkin bikin dia merasa tidak enak. Gitu kan. Wah. Bikin dia merasa tidak enak. Bikin dia merasa tidak enak. Itu baru pikir terus di mana saya ketemu. Tapi ingat, lihat-lihat tampang sendiri. Ya. Kalau tampang kurang nggak berlaku itu. Kalau mungkin lupa. Dia pasti ya udah memang saya lupa. Iya kalau tampang kurang gini, masa lupa? Siapa lu? Iya kan? Gitu ya. Nah, jadi dandannya juga harus pas ya. Untuk menggunakan metode tapi saran saya jangan dilakukan. Ya. Berisiko ya. Berisiko nanti jadi kasus di publik ya. Nah itu. Udahlah intinya gue kenalan gini. Habis itu gue cuekin, dia masuk ke dalam diliatin dari jauh. Dia kayak kapan ya, gitu kan. Udah nih, pas ke luar, gue barengin sama dia keluar. Jadi balik. Terus dia langsung, gitu kan. Oh dia langsung nyapa duluan? Iya kan. Karena selama makan itu kan dia ngeliatin gue kadang-kadang makan, ngeliat gitu kan. Terus, tapi nggak senyum. Kalau senyum itu kesannya kita terlalu flirting kan. Ya biasa aja gitu. Terus habis itu, gitu. Gitu kan. Jadi kalau dia lu gitu. Kalau diulang-ulang Habis itu aku kayaknya inget-inget lupa deh. Kamu tuh namanya siapa ya katanya. Wah, mancing lagi tuh. Nama aku Denny, aku bilang. Waktu itu kita pernah ketemu di 36, gue ngarang tuh. Terus? Kita ketemu di klub 36, gini, bla 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 bla. Tapi cuma sekilas sih memang, gue bilang. Kamu juga lagi ini minum gitu kan. Gue udah latih gue, bener gak ya anjir? Terus, oh iya aku, lupa sih tapi gitu. Iya bohong. Iya kan? Bohong juga. Bohong juga dia. Oke, udah nih. Akhirnya, tapi kita belum tukeran kontak waktu itu. Gue bilang, oh iya kok tukeran kontak. Masuk langsung. Tukeran kontak nih, masuk. Karena itu sudah habis clubbing dan jiwa sakne ini lagi tinggi. Jiwa sakne itu kan desire ya. Yes. Jadi gue langsung kayak ini kalau aduh bisa nggak ya gitu kan. Terus gue langsung nge-move tuh. Kamu mau balik? Nah kebetulan gue lagi bawa mobil Mercy waktu itu. Bas. Nah gue bilang, wah ini kesempatan nih. Terus gue tanya, kamu balik kemana? Gue tanya sama dia. Aku sama teman-teman ke arah Kemayoran gitu. Ulah,
Sama, gue bilang. Sama. Padahal beda itu. Padahal gue fluid. Iya kan? Sama, gue bilang. Loh, kamu di mana? Aku di Sunter. Wis. Mereka aja, gue bilang. Nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Ya udah, aku izin dulu sama temanku. Izin lah dia sama temennya. Cek. Udah 70% ya. Yoi. Naiklah ke mobil kan, ngobrol, tawa-tawa. Pokoknya intinya santai aja. Santai ngobrol-ngobrol gitu. Sampainya di hotel. Iya. Terus gua gini, bentar ya, aku mau ngecek dulu barang-barang gitu. Soalnya aku sama teman-teman kemarin buka kamar di sini, gitu kan? Demen nih cowok-cowok nonton deh. Ikutlah dia, Wak. Gue ajak turun. Iya kan? Udah kamu ikut aja dulu di mobil sendirian, nanti kenapa-napa gitu. Ikut dia, Wak. Ikut. Keluarnya besok. Ya kita baru. Aduh! Maksudnya itu kita dinner gitu. Sarapan bareng. Ya kan? Malamnya keluar juga. Malamnya keluar. Tapi yang lain. Maksudnya di dalam hotel tuh ya benerin Supra waktu di Makassar Iya. Ganti oli. Wah, tapi itu salah satu kisah gimana gua tuh mempelajari ilmu mendekati wanita sampai segitunya. Berarti itu ada masuk dalam ilmu komunikasi juga. Komunikasi. Jadi segala sesuatu di dunia ini bicara tentang komunikasi. Iya. Tapi komunikasi ini lu mau pakai buat apa? Iya. Karena komunikasi itu bisa dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, bisa untuk sesuatu yang baik. Kalau yang tadi kan contoh yang tidak baik. Tapi baik buat gue saat itu. Iya. Dan untuk waktu itu si ceweknya, baik juga. Baik juga. Dia perlu juga soalnya. Karena dia merespon juga. Ketika dia tidak mau mungkin ya itu bahaya. Kelihatan pasti dia nggak mau gitu kan. Jadi gue melihat bahwa komunikasi itu tetap menjadi faktor, walaupun itu bisa disalahgunakan. Dan gue melihat bahwa sebagai seorang laki-laki, akhirnya gue belajar banyak dari kebiasaan gue ini. Gue terjebak di dalam lingkaran itu. Dimana akhirnya gue membangun diri gue yang bukan diri gue. Itu yang tadi kita maksud di obrolan pertama. Sehingga itu yang membuat perkara-perkara dalam hidup gue menjadi banyak. Dan akhirnya gue menjadi banyak masalah kan. Dan itu mempengaruhi jiwa gue, mental gue. Sampai akhirnya gue kena kasus. Dan lain-lain lah gitu. Itulah pelajarannya, intinya tidak ada baiknya hal itu. Tidak ada baiknya hal itu ya. Gitu. Betul. Jadinya kita dari situ bisa belajar. Oh ini saya tahan-tahan nih. Jangan boleh terlalu begini-begini segala macam. Jalan Kote. Kasihan ini memang di depan minimarket ada kadang itu. Kok bisa lihat dia? Bisa. Abang tidak bisa lihat dia. Mang Denny. Foto dulu kalau mau foto kan? Iya. Jalan Kote. Jalan Kote kok. Iya, ini khas Jalan Kote ini. Teh foto kita. Ini bukan penampakan yang di bawah. Bukan Jalan Kote. Oh, ini manusia. Manusia ini. Tadi saya kencing di bawah. Saya lihat, saya pikir genderuwo, jadi saya cuek aja. Saya jalan. Begitu kan. Oh, siapa nama Ata? Fajar. Oh, Fajar. Oh, Mike Fajar. Namanya Mike. Saya foto Fajar ya. 1, 2, 3. Tuh gelangnya, coba lihat gelangnya kasihan. Iya, gelangnya dia. Dia berhenti di 2004. Trennya dia berhenti di 2004. Ini yang biasa dipakai Wonder Woman kan? Tunggu dulu, ini Jalan Kotemu siapa yang bikin? Mamaku. Jalan Kote Makassar ini? Oh, berapa satunya? 2000. Kalau 2.570 berapa? Tidak selesai sekolahnya dia. Iya. Baru saya mau beli sebanyak itu. Jangan kasihan. Satu mempade. Tuh. Ini Jalan Kotenu mama yang bikin. Kau ya siapa yang bikin? Mamaku juga. Berarti kau saudara sama Jalan Kote. Saudara dia sama Jalan Kote. Adik kakak kok? Iya. Saya kakak, dia adik. Nggak tahu ah. Itu ada Lombok. Oh, ada Lomboknya. Oh, ini asli Makassar, Dik. Asli Makassar ini. Tapi. Begitu makan. Bagaimana aja? Angkat ke atas. Oh iya, begini. Oh iya. Begini kalau di Makassar begini. Mana Mi? Saya kasih grab tadi sudah Makan banyak. Kau lagi kedongan nih. Kompak dong. Nanti aku kasih ke tisu, Dik. Ada tisu magic. Bukan. Terlalu keras nanti. Ada tisu basah, enggak ada. Enak juga ya. Lombonya bikin sendiri. Iya.
Logonya kau bikin sendiri? Iya, beli. Oh iya. Beli sebenarnya itu. Beli. Bukan bikin. Kenapa kita masuk lagi? Ini bagaimana konsep acaranya sebenarnya? Enak ini jalan Mantap. Kalau buka puasa biasa. Iya. Makan jalan kota. Lagi ngobrol-ngobrol makan jalan kote, minum, aduh enaknya, Dik. Aduh. Segarnya. Segar sekali, Dik. Iya. Nah, saya lanjut ke sedikit ini, Bang. Iya. Karena tadi kan dibilang cowok itu selalu ada dengan pikirannya sendiri ya. Takut, ketakutan. Iya. Nah, posisinya saya juga sebenarnya sama waktu itu, Bang Densu. Iya. Rumah itu di bawah, ini kan jembatan di Makassar ada di Goa. Saya tinggal di bawahnya. Oh iya. Tapi bukan yang di kolong jembatan sekali. Iya. Sehingga ada rasa malu untuk ya itu tadi PDKT sama cewek. Iya. Karena cewek itu saya pikir wah harus ini juga bagus rumah, harus juga ada mobil kayaknya biar Iya. kita bisa dilihat sebagai orang begitu. Tapi itu betul, yang Iya. kau pikirkan betul. Iya, makanya ketika ada yang ayo kerja kelompok di rumah Arif yuk, saya bilangnya, oh jangan deh, rumah saya dipakai seminar. Seminar apa Rip? Iya, seminar bakar sampah. Ada selalu alasan untuk bilang nggak usah mikir rumah. Iya, Malu. itu sebenarnya kan umum. Iya. Kalau orang benari itu pasti dia berpikirnya seperti tadi. Oh kalau mau sama cewek serius minimal harus bisa punya rumah gitu-gitu. Iya. Itu betul, itu motivasi. Cuman yang banyak orang itu lupa untuk sampai ke titik itu perlu komitmen sama perlu kerja keras. Dan kalau kau mau mencapai di titik itu kan hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya. Itu dia. Cocok. Iya. Komitmen dan kerja keras itu modalmu, Oke. tapi yang menentukan Tuhan kan. Iya. Jadi dalam proses itu, kemudian kau itu ingin dekat sama seorang wanita, pertanyaannya adalah, kau mau tunggu nanti punya rumah, atau kau mau belajar untuk mengenal lawan jenis dulu? Iya, Ngerti kan maksudnya kan? Iya. Kalau ada juga orang dia mau tunggu, dia mau punya Terus rumah mapan dulu, dulu deh, mapan mapan dulu. dulu, Iya. baru dia mau dekat wanita. Iya. Ada orang yang dia pilih dekat wanita, baru mapan dulu. Beda-beda. Oke, kan banyak juga yang bilang oke kita tumbuh sama-sama deh. Ada juga. Ada juga yang kita berjuang dari nol sama-sama sampai besar begitu. Ada juga yang sama-sama dia berjuang dari awal dengan baik, sampai begitu sukses, suaminya tinggalkan dia. Ya, itu banyak begitu. Banyak. Karena itu laki-laki Iya. pada saat dia masih merintis sama istrinya, Iya. kan dia belum banyak pilihan. Begitu dia sudah punya, dia punya banyak pilihan. Iya. Mental diuji. Sama martilnya diuji. Oh, itu Ya kan? dia. Nah, begitu martilnya diuji bengkok, Iya. lari gini. Lari dia. Karena dia punya ego sendiri yang dibawa itu. Kapal telang. Lari gitu. Lari gitu Iya ya. kan? Nah, itu. Oke. Terus ada juga orang yang dia itu tidak yakin sama dirinya sendiri. Maksudnya yang kayak tidak yakinnya tuh kalau misalkan dia sudah mapan tapi dia sudah kayak gimana? Kalau dari awal itu dekati perempuan kayak kau tadi kan, Iya. dia kan tidak yakin sama dirinya sendiri. Oh, iya. Akhirnya dia itu malah berpikir yang negatif. Itulah. Ya pikirannya sendiri kayak saya ini apa Ji? Iya. Saya ini apa Ji? Saya ini. Padahal sebenarnya bagusnya tidak begitu. Oke. Cuman jangan salahkan dirimu kalau kau begitu. Karena semua itu sudah dirancang sama Tuhan. Jadi proses yang benar itu harusnya kan kau percaya sama dirimu. Iya. Jangan berlebihan karena tidak bagus. Oke. Jangan berkekurangan karena tidak bagus. Tapi untuk sampai ke proses Iya. itu, kan kita harus merasakan sesuatu yang berseberangan dengan hal itu dulu. Tidak percaya diri dulu. Iya, tidak percaya diri Tidak dulu. percaya diri, baru kita bisa merasakan dan belajar untuk menjadi percaya diri. Oke. Nah, banyak orang membangun percaya dirinya itu dengan kebohongan. Itu Dengan halusinasi. Halusinasi. Dengan membuat-buat. Iya. Dengan mengarang-ngarang. Nah, Itu adalah cara singkat dan cara negatif atau jalur kiri untuk menaikkan kepercayaan diri. tapi capek sendiri kalau begitu. Nah, Karena akhirnya harus capek sendiri. Harus ditutup
kemarin kau katanya ke ini. Oh iya, soalnya mikir lagi, bohong lagi. Betul. Bohong lagi segala macam. Itu Iya. terjadi karena tingginya ekspektasi. Itu dia. Jadi si ekspektasi ini Iya. yang akhirnya membuat orang itu berjalan di jalan yang tidak sesuai. Betul, iya. Nah itu gue bisa ngomong karena gue pernah ngalamin hal kayak gitu. Iya. Tingginya ekspektasi ini membuat gue akhirnya menjadi orang kayak gitu. Nah ini yang paling sulit. Ini yang sulit nih. Kok sudah kok naik begitu? Jadi manusia tidak Iya. boleh punya ekspektasi yang tinggi terus. Oh, Jadi kalau punya ekspektasi yang tinggi harus belajar ekspektasi itu diturunkan. oke. Yang ditinggikan adalah usahanya. Oke. Jangan ekspektasinya. Iya, iya, iya. Usahanya baru ekspektasi Ekspektasinya. nanti akan muncul sendiri. Iya, betul. Karena kalau kau Gitu. kasih ekspektasi, istilahnya cerita busa-busa bawamu. Betul. Jadi kalau bisa nangkep dari saya punya omongan semua, itu kalian bisa mengambil poin-poin yang Iya, jelas. Bagaimana kita itu menjalani hidup sederhana aja. Iya. Jangan terlalu muluk-muluk, apa adanya, bersikap ya terbuka Apa aja. Nah, itu yang saya pelajari di stand up. Heeh. Karena saya bilang, kayaknya agak terlambat saya mengenal dunia stand up ini. Karena stand up itu kan sudah berdamai dengan diri sendiri, Iya. apa adanya. Makanya materi-materi komika itu yang miskin-miskin lah. Iya. Karena dia cerita tentang kesusahannya Ini dia. perjalanannya panjang loh. Tadinya kakinya kan nggak ada satu kan. Panjang banget Suka perjalanan daki saya. gunung. Langsung, itu dia. Siapa lagi namanya? Siapa? Yang kakinya nggak ada satu. Oh, itu kan? kirain saya. Si ini, Anggi dari Medan ya? Anggi. Oh iya, iya. Lu bukan Anggi kan? Bukan, Oh, iya, bukan saya itu. Salah orang dong. Bukan dong. Oh, iya. Dia Saya pikir tumbuh kayak dia gitu. kan juga stand up Iya, juga, iya, tapi iya. itu bukan saya. Mirip saya. Ya, perjalanannya dia memang juga panjang juga. Iya, iya, betul. iya. Nah, Orang-orang yang berdamai. iya, nah saya tuh pikir, harusnya saya sudah tahu teknik ini pada saat saya sekolah. Jadi ketika misalkan mau ngobrol sama cewek, saya tidak ada malu begitu kalau rumah saya kecil kah atau apa. Itu cukup ditertawakan saja begitu. Betul. Karena kan cewek, ya kalau misalkan kau tidak gagah ini, minimal kau ada lucu-lucunya lah. Iya, cewek kan suka cowok lucu. Iya, kalau misalkan Jadi kalau burungmu kecil jangan kau minder karena lucu buat cewek. Iya. diketawain ya. Lucunya. Lucunya ini. Lucunya. Itu. Iya. Jadi kadang kita itu tadi ekspektasi yang gambarannya cewek itu harus yang ini rasanya kalau cowok tuh. Iya, Ini iya. rasanya yang harus gagah pakai apa. Nah, Jangan itu- termakan ekspektasi. Jangan termakan ekspektasi. Karena ingat, kau cari pasangan hidup, Iya. bukan masalah hidup. Hai, Karena manis. si wanita ini Iya. yang kau kejar ini, kalau dia memang baik untukmu, maka dia akan menerimamu dengan apa adanya. Nice. Tapi kalau dia itu tidak baik untukmu, maka kamu akan berusaha untuk menjadi apa yang dia pikirkan dan dia harapkan yang memang bukan dirimu. Itu dia. Jadi ketika lu menampilkan sesuatu yang bukan dirimu dan itu membuat dia nyaman, dia meminta lebih. Dan itu bukan dirimu. Dia akan meminta lebih sampai akhirnya engkau akan diserap dan disedot sama dia dan kamu akan menjalani kehidupan dengan orang yang sebenarnya bukan untukmu. Gitu. Ini kenapa dia nempel? Ya? Dia kan memang suka banget sama Bang Desu. Suka banget, tak mau pisah memang dia. Iya. Tak mau dia. Jadi pada saat kita ngedekatin wanita itu ya, kan kita mau nyari pasangan hidup atau mau cari celup-celup. Iya, iya. Jadi pastiin Itu dulu. dibedakan dulu ya. Pastiin Iya, dulu. iya, Kalau mau cari celup-celup, semua daging-daging tadi buang aja. Ya, oke. Karena yang lebih banyaknya ke arah dosa dan karma yang akan kita dapat. Iya kan? Nah kalau mau cari yang serius, daging-daging tadi kita ambil. Ambil, iya. Artinya, ndak usah kita malu cerita diri kita apa adanya. Kalau memang dia tidak mau sama kita, berarti itu lebih bagus. Oke. Karena kita tidak membebani diri kita dan juga kita tidak menipu dia dan akhirnya kita jalan enak. Betul. Artinya apa? Tapi saya pengen sekali sama dia. Nah, jangan kau ikuti kau punya kemauan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, Masya Allah. apa yang sesungguhnya kau pikir baik untukmu belum tentu baik. Masya Apa yang sesungguhnya buruk untukmu belum tentu buruk. Iya. Jadi berserah dirilah sama Tuhan aja. Jadi pada saat kau jalani, makanya pentingnya iman itu kan dibangun begitu. Jadi
Walaupun praktiknya susah kan. Iya. Tapi kan paling tidak ada dulu teorinya dan juga ada juga penjelasannya. Artinya ada panduannya. Pada saat kita jalanin, ya sudah kalau memang dengan kita padanya kita tidak dapat, pastikan hati kita hancur. Iya, betul. Tapi tidak apa-apa daripada masa depan kita hancur. Damn, Nah, itu dia. itu Jangan kau dia. paksakan, jangan kau paksa ambil. Saya mau sekali ini, tapi lama-lama kau hancur di depan. Iya, lebih hancur hati sekarang. Hancur hati sekarang. Masih bisa kita sembuhkan. Iya, begitu 2 minggu selesai itu. Nah, hancur masa depan, Iya. kau mati, dia sama yang lain. Ih, sakitnya kesian. Itu. Terjawab DM-nya ini langsung. Yoi. Terjawab langsung DM-nya ini. Daripada nanti kau sudah mati sakit hati, Hah? tapi lagi sudah mati. Iya. Dia sudah mati sakit hati Sakit lagi. hati lagi. Ada sakitnya itu. Iya, di dalam begini-begini. Iya, tapi Iya, kan tidak betul-betul enak ekspektasi. Berarti itu yang harus diinginkan juga kalau misalkan orang tolak mau kok. Dia tidak mau ini. Tapi Kau apa adanya iya, kan? Misalnya kau apa iya, adanya. saya cuma ada segini nih. Saya Ya, cuma apa adanya ini. saja. Iya, terus dia bilang kayaknya tidak dulu karena ada PNS yang mau datang. Iya, itu sudah yang enggak apa-apa. Itu tapi sakit sekali itu. Jadikan itu sebagai acuan bahwa, oh berarti saya harus lebih baik dari apa yang dipilih. Dan Oke. saya jangan memilih wanita yang tidak lebih baik daripada dia. Deh, iya. Gitu. Jadikan positif-positif yang kau ambil. Positif-positif yang gitu. diambil ya. Jangan ikuti negatif. Karena negatif itu akan bawa kita ke arah yang sulit. Yang membuat hidup kita makin sengsara, yang bikin hidup kita itu makin rusak. Iya, iya. Dan akhirnya nanti hancur semua yang sudah kita bangun dengan waktu, tenaga, energi, dan lain-lain. Akhirnya kita harus bangun lagi dari awal. Wah, itu berat. Jadi kerja 2 kali. Jadi ketika kalau misalkan jadi yang begitu, itu menjalaninya juga berat itu karena ada rasa Berat. kebohongan di dalam hatinya tuh, Dan apalagi pasti tersiksa. tersiksa apa-apa. Komunikasi tidak lancar, banyak yang disembunyikan. Air naik jalan betul-betul dia ini memang ini. Semua disalahkan. Bisa kena bluefish. Baby Apa, blues, baby blues. blues. Jadi bisa macam-macam Iya, hal iya. yang buruk terjadi dalam kehidupannya dia. Karena kan gini ya, kita itu kan kalau kita pikir-pikir pada saat kita waras dan emosi kita tidak terikut, Iya. kita kan tahu banget bahwa kita mau cari hidup yang tenang, damai. Betul, ya yang tenang. Kita mau hindari masalah. Karena masalah itu walaupun kita hindari tetap akan ada. Karena masalah itu bagian dari penempaan hidup, jadi dia tidak boleh hilang. Cuma ada orang yang dia melampaui masalah itu. Masalah sudah pasti ada, dia pergi lagi cari. Dicari lagi. Mana nih? Iya, Jadi iya. tambah banyak masalah. Jadi oleh karena itu, masalah paling awal itu ada di diri orang. Orang ini dulu dia bereskan masalah Iya, dengan iya. hatinya dan pikirannya. Setelah itu dia melangkah. Iya. Jangan sampai antara hati dan pikirannya tidak selaras. Iya kan? Iya, iya. Takutnya nanti apa di persimpangan jalan, nanti dia akhirnya bingung. Oke. Akhirnya dia mengambil keputusan yang tidak perlu. Iya. Akhirnya dia memilih hal-hal yang tidak baik buat diri dia ke Betul. depan gitu. Dan kadang kan Bang itu orang tuh rasa tidak enakannya besar begitu. Ada yang dia pendam. Jadi ketika dia mau ini, dia menjaga perasaan si pasangan. Itu tidak apa-apa, tapi janganlah sampai itu membuat nanti kita akhirnya tidak apa adanya. Ketika kita menjaga perasaan seseorang, Iya, iya. itu bukan berarti kita tidak menyampaikan apa yang harus disampaikan. Oke. Karena dalam ilmu komunikasi ada Iya. namanya retorika bahasa, Iya. ada penggunaan kalimat. Oke. Iya, Sehingga iya, iya. kita bisa menggunakan kalimat yang enak di hati dan enak disampaikan. Oke, iya, iya, Dan iya. kamu kan pasti mengenal karakter pasanganmu atau orang yang kamu dekatin, tahu dong timing di mana Timing, betul. ngomong. Ini. Gitu paling enggak kan datang kalau yang cewek ke cowok, Iya. minum dulu. Minum dulu. Gimana kerjanya hari ini gitu. Iya, bisa dibicarakan baik-baik Ah. di situ. Dengan keadaan hatinya mungkin lebih Betul, lagi lihat asoy. moodnya, Iya. oh udah enak. Aku sih pengen ada ngomong sesuatu, tapi kalau kamu lagi capek nanti aja, Iya. gitu. Oh, itu, Jadi enak gitu Enak semuanya. gitu. Jangan tiba-tiba dia lagi gendong anak kesian, habis masak, terus saya bilang, ada saya mau bicara, tapi jangan kau marah. Iya, Itu. iya nggak bisa gitu dong. Nggak bisa gitu Iya dong. kan, udah ngancem duluan. Namanya perasaan orang kenapa lu yang ngatur? Dia yang Gitu. ngatur, iya. Jadi pergunakanlah pendekatan yang lembut.
pendekatan yang lembut. Kalau ya. pendekatan lembut gak bisa, baru tempeleng. Biasanya, Biasanya, iya kan? Tapi yang lembut kamu kurang aja. Kamu yang lembut, tapi jangan di pipi. Di mana? Di bawah. Kamu itu ada pikiran sendiri kamu ya. Iya. Ya, berarti itu jangan apa adanya. Jangan kalau misalkan kau ketar-ketir, kebanyakan yang video-video beredar itu Bang Nesuk, ketika kita lihat di FYP ditinggal nikah, yang datang cowoknya ke pernikahan, itu biasanya terbentur di, mohon maaf, uang panai. Iya, uang panainya biasanya kurang. Begitu, uang panai, sehingga dia tidak bisa. Yang datang apa? Orang yang calon yang dikasih dari keluarganya. Ini mau yang polisi mau, yang tentara mau, yang PNS. Itu jodohnya berarti itu perempuan. Nah, itu jodoh. Oke, itu jodohnya. Iya, berarti bukan untukmu. Jadi tapi lumayan dapat satu konten di FYP biasa. iya, jadi coba kita pikir-pikir dengan lebih luas. Iya. Apa sih di dunia ini yang tidak diatur oleh Tuhan sesuai kehendaknya? Iya. Iya kan? Iya. Semua punya pasangan Ya. sesuai dengan firman-Nya. Bahwa hiduplah manusia berpasang-pasangan. Bahkan hewan-hewan, burung di langit semua punya pasangan. Iya. Ya? Iya. Artinya Tuhan itu sudah atur yang terbaik menurut versi Tuhan. Kadang-kadang kita menurut versi kita ini yang terbaik. Nah, sebenarnya Tuhan sudah memberikan petunjuk-petunjuk itu kepada orang-orang yang berhikmat. Bahwa kalau memang bukan untukmu, memang bukan untukmu. Bukan untukmu. Tanda-tandanya. Kalau untukmu, biasanya usahamu tidak akan sebesar itu. Oh iya. Jadi perhatikan. Tapi kalau bukan untukmu, biasanya usahamu itu sampai bagaimanapun, sampai banyak hal yang merugikan dirimu, kau jalani. Iya ya. Karena itu egomu yang kau kejar, bukan Tuhanmu. Karena kadang-kadang kan kita suka terganggu. Kita ini sebenarnya menyembah ego apa Tuhan kan? Jadi sebenarnya kalau kita sudah dikasih kesulitan, itu bukan berarti kita mundur. Kita jalani. Tapi jalani dengan waras. Oh, jangan kau ikuti ini ilmu. Jangan kau ikuti gilamu. Jangan kau sudah ikuti tahu gilamu. Memang tidak mampu, sudah diusahakan, sudah tidak ini, tapi akhirnya kau jadi gila sendiri. Betul. Ya kan misalnya anggap uang panaimu tidak cukup, ya cobalah cari. Nah, pas kau coba cari, ternyata kau tidak dihargai. Oh iya. Kau masih mau paksa? Dongo jatuhnya. Tolong. Iya, mana sirimu di situ? Iya, kayak sirimu. Iya. Jadi paceko. Jadi makanya oleh karena itu lakukan yang terbaik. Iya. Tapi lihatlah apakah dia memberikan juga yang terbaik. Betul. Iya. Kalau tidak, jangan kau paksa. Ya. Lebih baik kehilangan sekarang daripada kehilangan lebih banyak lagi. Baik, itu dia ya. Iya. Karena terkendala di uang panai banyak. Tapi itu biasanya bisa didiskusikan. Bisa. Dari keluarganya, perempuan, bahkan kadang itu mensupport. Betul. Kalau dia support. Kalau tidak, berarti bukan untuk. Berarti bukan untukmu. Kalau jodohmu itu pasti mamanya atau bapaknya, nanti kita atur itunya. Walaupun si tante-tante bla 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 bla. Iya, biasanya kan. Anakmu itu S2. Anakmu itu masuk begitu. Iya. Tapi kalau dari keluarga inti bilang, tidak masalah. Jalan nih. Oh iya betul. Kalau usahamu lebih besar begitu dan dia juga tidak kasih jalan, sudah cari yang lebih banyak. Iya. Jalan yang lebih baik begitu ya. Jangan paksakan segala sesuatu. Iya. Karena apapun yang dipaksakan itu pasti menghasilkan kondisi yang tidak baik. Seperti saya mau masuk di lorongmu tadi kan. Itu kan mobilku dipaksakan ya kan. Iya, betul. Akhirnya kena lah bagian as bawah. Ada. Ampun. Bunyi ya. Tapi di kap samping. Iya. Tapi karena kita tidak mau ngotot, jadi baik-baik saja. Iya. Agak nyentil dikit ya. Aduh. Nah, jadi kalau diundang, saya tidak cukup lagi. Baju saya tidak cukup, ya ampun. Pokoknya intinya jangan memaksakan. Berikan yang terbaik. Selalu berikan yang terbaik. Jangan menunggu dia memberikan yang terbaik. Berikan dulu yang terbaik. Selalu fur. Lakukan lebih tulus. Iya, lebih tulus lagi. Lakukan lebih baik. Berikan lebih banyak. Tapi kalau tidak dihargai, waktunya kita pergi mengundurkan diri. Gitu. Itu baru laki-laki. Sembari jalan begini.
Iya kan? Kau bukan Balik-balik polisi. Udah diborgol. udah diborgol nih. Tapi, Gitu. Betul-betul retorikanya Bang Densu ini. Saya tidak nyangka nih, saya kira bakalan komedi, tapi banyak sekali. Saya juga lagi bingung ini sebenarnya mau Tapi komedi apa tidak. justru di sini tuh dapat daging semua, anak-anak suka. Karena banyak sekarang istilahnya quarter life crisis. Asik. Apa tuh artinya? Intinya dia ada di persimpangan kayak apa sih saya ini hidup selama ini. Padahal dia masih 20. 20-an, iyo. Iya, Anak-anak masih sekarang itu banyak berpikir begitu tuh kayak apa lagi apa ini? ya? Bukan saya anggap enteng atau Iya, membandingkan anak sekarang dengan dulu. Cuma maksudnya kecenderungan yang ada sekarang mengenai quarter life crisis itu jangan diikuti. Ya. Kalian tidak selemah itu. Jangan, tidak selemah itu. Iya, kok. dan jangan kalian kemudian memental-mental isukan diri kalian. Iya, betul. Dikit-dikit, wah gue kayaknya bipolar. Dikit-dikit, gue kayaknya ini. Anggaplah itu benar. Iya. Boleh nggak sih kita berpikir bahwa I'm gonna be okay dan gue akan baik-baik aja dengan semua ini. Iya, Udahlah, iya. mau ada penyakit apapun, kita maju, kita cari yang terbaik. Iya, pasti ada kan? jalannya ya. Iya, Semuanya. jangan fokus dengan sesuatu hal yang buruk. Walaupun memang ada. Memang ada, karena itu mungkin bagian dari ujian kehidupan. Iya, sekarang kita kalau mau jalanin hidup hanya fokus dengan hal-hal yang buruk, di Iya. mana nikmatnya? Itu bagaimana cara kau nikmati? Fokus dengan sakit hati kita, Iya, betul. fokus dengan kekecewaan kita. Bagaimana kita menikmati itu hidup? Ada yang tumbuh adalah kita menjadi orang yang kita tidak suka itu. Oh iya. Karena kan awalnya kekecewaan karena orang. Akhirnya tumbuhlah kekecewaan itu dan kita fokus dengan kekecewaan itu, lama-lama kita jadi orang itu. Yang tadinya yang kau tidak suka dari orang itu misalnya, dia itu suka ngomongin orang yang tidak baik. Iya. Akhirnya dia ngomongin kau yang tidak baik. Akhirnya karena kau kecewa sama dia, kau fokus sama kecewaan, kau pergi ngomongin orang itu yang tidak baik. Lama-lama jadi kebiasaan, kau pergi omongin setiap orang yang kau tidak suka. Kau jadi dia tuh. Kau jadi dia Kau tanpa jadi kau dia. sadar. Kenapa? Karena rasa kecewa, hal yang buruk dalam diri kita mengambil wilayah alam bawah sadar kita. Bas, itu dia. Tapi ada juga yang bilang Bang Densu, itu kadang ketika teman dekat yang kita kenal betul, dia sukses, responnya itu kita ada rasa tidak enak atau rasa iri juga, ketimbang orang lain yang di luar sana melihat orang ini sukses, dia senang. Ada rasa begitu tidak biasa? Wajar. Kalau kita manusia, kalau kita ada rasa iri ketika melihat orang lain sukses, itu berarti kamu itu normal. Oke, iya normal. Iri, sedih, kecewa, Iya. marah, semua rasa itu Iya, normal. normal. Yang tidak normal sikap kita dalam menyikapi apa yang kita rasakan. Kalau iri, jangan tusuk dia dari belakang. Iya, Kalau iri, jangan omongin dia yang tidak baiknya. iya. Kalau iri, berusaha lebih kuat daripada dia. Itu, iya. Supaya kau bisa seperti dia atau lebih baik. Kalau marah, jangan kau merusak. Oke. Kalau marah, jangan kau menjatuhkan. Kalau marah, jangan kau merendahkan. Kalau marah, jangan kau pergi injak. Kalau marah, yang harus kau lakukan adalah tenangkan dirimu, Iya. lalu sampaikan marahmu ketika kamu sudah tenang. Iya. Karena ini tuh sekaligus mengingatkan saya pada saat mohon maaf yang waktu Bang Densu ada sedikit itu yang pas datang itu saya melihat ketenangan sekali di situ tuh. Yang mana? Itu yang kita datang pakai jaket. Yang ke rumah. Saya Iya. nonton full, saya bilang bisanya dia kontrol itunya. Iya, jadi Iya, tenangkan ada marahmu, tenang. datang sampaikan marahmu Iya. ketika kau sudah tenang. Betul. Dan itu semuanya itu penyampaiannya baik-baik semuanya, tidak ada. Baik-baik Iya, gitu. iya. Karena kan saya tidak mau Iya. ketika saya datang ke rumah itu, Ah, saya memberikan contoh yang tidak baik betul. untuk diriku dan orang-orang yang melihat itu. Oh iya, orang-orang. Karena banyak. yang saya mau berikan kepada anak-anakku adalah kehormatan, Betul. Iya. bukan arogansi. Walaupun saya tahu ketika saya pergi ke sana akan ada orang yang melihat itu arogansi. Oh iya. Untuk orang-orang yang tidak suka, pasti dia akan lihat itu Akan arogansi. melihat dari sudut pandang itu ya. Dan itu Iya. tidak apa-apa. Oke. Jangan kita itu terlalu bingung. Oh. Nanti dia berpikir begini, orang yang tidak suka sama kau, dia akan tidak suka. Oke. Iya. Orang yang suka, walaupun kau bikin yang buruk, dia tetap suka. Suka. Iya. Jadi jangan kau beracu kepada orang. Beracu selalu kepada hikmat. Artinya ketika Iya, kau iya, lakukan sesuatu,
lakukan dengan tenang. Tenang, iya. Mau marah, tunggu tenang. Jangan masih emosi, kita langsung bereaksi. Karena outputnya pasti beda itu. Nggak Beda, bisa dikontrol itu yang beda begitu. gitu. Dan ini saya bicara, Iya. saya pun masih bisa kebablasan. Iya. Artinya ini adalah proses belajar seumur hidup untuk Seumur kita hidup. semua. Iya, kita semua masih belajar terus Betul. lah ya. Jadi ini Iya, saya betul. bicara bukan Iya. kesannya saya sudah master, bukan. Tidak, iya. Ini saya bicara mengingatkan karena bisa aja nanti, aduh saya lupa. Iya. Saya jilat ludahku sendiri. Betul, iya. Itu Kan bisa, kita sama-sama belajar terus ya Bang. Bisa, Iya, tapi bisa. yang saya lihat ya itu yang kita bisa ambil dari sini karena ketenangan kita pada saat menghadapi sesuatu, jangan Iya. yang langsung kan ya banyak lah beredar-beredar orang yang saling marah, arogan segala macam. Jatuhnya juga nggak baik didengar. Kamu itu ini. Habis Iya. itu biasanya orang yang habis ngomong marah seperti itu ada rasa kenapa saya begitu tadi Iya. Itu yang Biasanya setelahnya kan. biasanya setelahnya itu baru ada penyesalan yang kasar sekali tadi saya cara bicara atau apa begitu. Oh, berarti ketika kita bisa mengontrol itu enak itu keluar baik-baik. Betul, dan itu pembelajaran seumur hidup ya. Iya. Artinya mungkin saya sudah lebih baik dari si B misalnya. Mungkin iya. Tapi iya, belum iya. tentu saya lebih baik daripada si Z. Oke. Dan si Z belum tentu lebih baik daripada si U misalnya. Iya. Karena kita semua itu masih sampai mati masih bisa kilaf. Betul. Bisa kilaf. Bisa kilaf. Makanya ada kata maaf dan terima kasih. Iya, Gitu. maaf dan terima kasih karena semua ada jejak digital. Betul ya. Jadi habis ini Arif Brata melakukan klarifikasi minta maaf. Kenapa klarifikasi minta maaf? Tapi saya ini ngobrol dari tadi sama Bang Nesu, saya masih membayangkan terus Bang Nesu itu pakai payung terus pakai anting-anting di Jepang itu kalau di Thailand ya. Ini kontennya. Itu bagaimana sih? Yang mana sih? Ada yang iklan apakah itu pakai kimono apa begitu. Oh iya. Jadi saya masih membayangkan itu. Apa pakai baju adatnya Thailand. Tapi kayak gayanya Itu begitu. idenya istriku. Masa? Jadi awalnya kita mau senangin mereka aja, gue ikut aja. Terus Iya. mau foto-foto pakai baju itu. Oke. Terus gue bilang, gue males. Terus kata istriku, enggak, ini lucu yang kamu pakai baju yang ini. Pas gue pakai, lah kok begini bentuknya, gue bilang. Oke. Emang ini baju adat di sini? Terus kata yang orang sana, iya katanya. Pas gue jalan, Kok dilihatin? kok cewek-cewek pada pakai yang kayak gue? Wah, kampret nih, dikerjain. Dikerjain. Karena banyak ekspresi-ekspresi orang. Akhirnya gue bikin konten, gue masukin produk. Oh, itu. Itu kadang saya sebagai konten kreator. Itu, mohon maaf ya, maksudnya acuannya adalah Bang Denny Sumargo untuk ini kok plot twist-nya saya tidak pernah bisa tebak. Saya juga tidak bisa tebak itu. Ya, Jadi kita tuh, saya lagi. jadi pada saat dibikin, ya tidak berkonsep itulah menjadi konsep kan Oke, kadang-kadang. iya. Jadi gue ngerasa kayak bikin konten itu ada yang kita lakuin aja, nanti kita edit-edit. Iya. Ada yang kita boleh konsepin baru kita edit. Oh, ada yang kayak udah ngambil footage aja dulu Ambil semua banyak, aja. ambil aja nanti digabung. Ntar kan diapain gitu. kalian editing misalnya jadinya gini lucu gitu, iya. ya udahlah happy gitu. Tapi ada yang dikonsep juga dipikirin nah, gitu. yang di konsep. Karena waktu saya datang langsung aja, Rip, lu bikin ini, lu das jadi. Kok langsung bisa dipikir begitu? Iya itu spontan ya. Skill karena setiap ini karena komen-komennya deh dibacain. Walaupun iklan saya tonton sampai habis, begitu kadang. Iya bangga lah mohon maksudnya. Maaf, kadang bangga. kalau saya ada yang masuk endorse, konten lain saya dinonton. Kalau sudah masuk endorse, tidak ada yang komen, Iya tidak di scroll segala macam gitu. Proses. Tapi untuk menjadi ya kan banyak sekarang konten kreator begitu Bang Nisu tuh. Kira-kira itu tipsnya bagaimana? Maksudnya haruskah kamera-kamera yang bagus atau audio yang oke untuk jadi konten Iya. kreator? Enggak lah. Yang penting jalanin aja dulu. Iya. Banyak orang tuh yang suka nanya. Dan gue mengevaluasi pertanyaan mereka. Gue tuh pada saat bikin konten gue harus gimana. Yang gue lihat adalah sebenarnya yang membuat harus itu kebingungan mereka sendiri doang. Dan kemauan mereka sendiri serta ekspektasi mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya bingung sendiri sama pemikiran mereka sendiri. Padahal sebenarnya ketika lo bikin konten, yang penting kan gambarnya ada. Iya betul. Suaranya terdengar dan jelas lah Iya. ya. Itu kan banyak ya sekarang
alat untuk itu. Iya. Kadang-kadang nggak perlu pakein alat, pakai HP juga cukup kan. Cukup benar. Iya. Bisa landscape, bisa portrait kan. Nah, HP-HP sekarang kan juga udah banyak yang murah dan kualitasnya bagus kan. Iya, iya. Nah, bisa nih masuk iklan HP nih sekarang. Iya kan? HP di sini terus di market. Iya kan, siapa tahu di belakang dia bengkel motor jualan HP ya kan. Iya, bisa jadi. Jadi yang menurut gua apapun itu sekarang itu sudah ada, dan yang tidak ada adalah cuman keyakinan lu sama diri lu sendiri bahwa lu bisa ngelakuin sesuatu walaupun ala kadarnya. Iya, walaupun modalnya pas-pasan. Iya, iya. Walaupun jalan yang lu mau tempuh ini gelap dan lu nggak tahu lu mau kemana. Lu hanya perlu keyakinan bahwa gua akan baik-baik saja. Iya. Selama gua masih bisa menghirup udara ini, Iya. selama masih ada sedikit uang saku untuk makan, Iya. gua akan baik-baik aja. Ya, itu. Itu aja deh. Yang penting gue jalan, yang Iya. penting gue bersenang-senang. Apapun yang gue lakukan, tetap Tuhan yang nentuin. Iya. Mau bagus atau enggak, tetap Tuhan yang nentuin. Iya. Yang penting gue jalan, gue apa adanya, gue berusaha, gue berikhtiar, gue mengucap terima kasih. Itu ya. Ekspektasi kadang itu orang bagaimana, takutnya orang komennya bagaimana, Pasti takut jelek, kalau pasti itu, begitu ya. pasti. Udah Jadi jalan-jalannya aja jadi begitu. jangan berekspektasi orang memuji-muji lu, karena itu menyakitkan. Iya. Jadi kalau ketika lu dapat pujian, anggaplah itu ya bonus saja. Bonus, betul. Oh iya iya, Bang. Dan juga jangan berekspektasi orang menghujat-hujat lu, karena itu juga tidak baik untuk perkembangan betul. mentalmu. Tapi yang lu perlu lakukan adalah lakuin apa yang lu mau dan bikin apa yang lu mau. Iya. Kalau dia jelek, berarti itu tanda lu punya kesempatan untuk jadi bagus. Deh. Untuk konten kreator dengar itu baik-baik. Karena kalau dia langsung bagus, Iya. apa yang mau diperbaiki? Apa mau diperbaiki? Sudah bagus? Sudah bagus. Iya. Kalau kau sudah kenyang, mau buat apa kau makan? Iya, Aku cocok. sudah kenyang. Iya, betul. Nikmatnya makan itu karena lapar. Karena lapar. Nikmatnya jelek, bagus itu karena jelek. Karena jelek. Jadi kalau ada sesuatu yang kau tidak suka Iya. dan kau rasa tidak seperti apa yang kau harapkan, Iya. itu tanda bagus. Iya, betul. Tanda bagus bahwa, wah, berarti gue punya kesempatan untuk jadi bagus. Itu Gitu. dia cowok-cowok itu. Jadi harus lapar terus begitu. Iya. Lapar, harus ini kok perbaiki lagi, ini kurangnya di sini. Ini Betul. komennya begini, begitu ya kan? Betul. Dan Iya. jangan menjadikan angka, viewers, pujian sebagai patokan utama. Itu patokan, Oke. tapi bukan utama. Bahkan bukan utama. Yang utama adalah kebahagiaan lu, Iya. rasa syukur lu dalam membuat apa yang lu mau. Nah, itu dia. Karena Bang Densu sudah tidak memperhitungkan viewer saya. Masih Yang cuma- masih memperhitungkan Masih. ya. Terakhir saya datang ke sini agak setengah hati. Iya. Pas buka YouTube Ya, Arif Brata, aduh yang nonton 2.500, 1.000. Saya pikir Ya. YouTube besar ya. Kecil ya saya pikir ya. Kecil ya. Tapi gara-gara itu FYP saya sampai dipakai sekarang sama dokter-dokter kebidanan. Wah. Iya, yang kita ngobrol terus Bang Densu bilang, "Coba kok mana materi stand up-mu?" Oh, iya. Saya cerita. Iya, Istri iya. saya waktu hamil begini sekarang setiap dokter itu pakainya soundnya itu. Iya, Ya, materi. karena diedit sedih lagi. Iya, iya, Padahal iya, itu kan iya. saya disuruh stand up waktu di YouTube-nya Bang Densu gitu. Jadi Akhirnya, jangan berkecil hati jangan ya. berkecil hati. Bikin Yakinlah. aja. Ya. Sebelum gue datang sini penontonnya berapa? 3.000-an. 3 ribuan? 3.000-an ya? Yes. Setelah gue datang jadi 1.000. Turun dong. Turun dong kalau begitu. Turun. Tapi kemarin ngopras 100 ribuan. Ah. Iya. Waduh, Iya. gila beban gue berarti ya. Jadi hanya satu channel yang pernah gue datang, Iya. yang bebannya bukan pada host dan pemilik channel, tapi pada narasumber. Itu dia. Apakah Itu dia. mampu lebih tinggi daripada si itu? Ini konsep yang menarik. Itu Menarik konsep loh. ini. Menarik loh. Konsep kan, iya. Menarik. Terima kasih banyak Bang Densu sudah Iya, datang siap, ke siap. YouTube saya. Siap, Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali Terima kasih daging-daging banyak. yang sudah di-share di sini. Saya Ki selalu. Deng. Sama-sama, salam Ki Semoga, juga. apa yang kita jalani ke depannya lancar-lancar semuanya. Iya, iya. Ya, mobilnya Terima kasih. makin besar lagi. Jangan. Jangan. Susah masuk di sini Susah kan. masuk di Iya. sini, Nanti iya. kalau saya undang lagi naik motor saja. Iya. Nanti saya datang naik motor. Siap. Ya. Oke? Makasih banyak Neng. Iya. Terima kasih Saya banyak. kayaknya ada orderan di situ karena ojek kasihan. Oh, mau pergi jalan? Iya, Mike Pandi, makasih banyak Dik. Iya, Deng, iya. Terima kasih banyak, ya. Iya, siap.